Hai, kembali lagi dengan saya Gia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara strong induction dan juga ordinary induction atau induksi biasa dengan induksi kuat. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang induksi matematika biasa, maka 3 langkah general yang yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu pembuktian basis induksi, pengambilan hipotesis induksi, dan juga pembuktian induksi itu pastinya tetap dilakukan. Tapi di pembuktian basis induksi, let's say kita di sini ingin membuktikan bahwa PN benar untuk setiap bilangan bulat non-negatif N pada suatu selang N lebih besar atau sama dengan A untuk suatu A lebih besar atau sama dengan 0. Jadi bayangkan kita punya suatu selang, suatu barisan, tapi di paling depannya ini adalah bilangan A. A-nya bisa berapapun, yang pasti dia lebih besar atau sama dengan 0. Setelah A ada A+1, ada A+2, dan seterusnya. Dan kita ingin PA membuktikan kalau PA, PA+1, PA+2, dan seterusnya sampai tak hingga itu adalah benar. Yang pertama kita harus lakukan itu adalah membuktikan bahwa PA benar. Bahwa domino yang paling depan itu akan jatuh. Oke, bahwa untuk nilai N yang paling kecil, PN itu benar. Kemudian di pengambilan hipotesis induksi, di sini kita akan memisalkan bahwa untuk sembarang J yang ada di barisan, PJ benar. Jadi kita bayangkan, kita nggak tahu itu J itu exactly itu yang mana, tapi di sini kita ingin memisalkan bahwa ada nih domino yang udah pasti jatuh. Dan di pembuktian induksi, kita akan buktikan bahwa domino yang ada di belakangnya itu pasti jatuh juga. Jadi dengan pemisalan kalau PJ itu benar, untuk J entah apa yang ada di barisan, kita ingin membuktikan bahwa PJ+1 itu benar. Kalau ini terbukti, maka karena domino terdepan itu akan jatuh, karena PA benar, berarti karena pembuktian induksi dan hipotesis induksi menyebabkan PA+1 benar. Ya kan? Karena di sini pada intinya adalah kita ingin membuktikan dengan pemisalan PJ benar, maka PJ+1 benar. Kalau ini terbukti berarti kalau PA benar, PA+1 benar juga, karena ini sudah terbukti benar. Kalau PA+1 benar, maka PA+2 pun benar. Yang menyebabkan PA+3 benar, PA+4 benar, dan seterusnya sampai tak hingga. Itu untuk induksi matematika biasa. Sedangkan untuk induksi matematika kuat, di sini yang membedakan itu adalah pembuktian basis induksi dan juga pengambilan hipotesis induksi. Untuk pembuktian induksinya itu sama. Misalnya kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk untuk setiap N pada suatu selang, sama kayak seperti tadi ya. Nah, kalau tadi di induksi matematika biasa itu kita hanya membuktikan bahwa PA benar. Kalau di sini tidak hanya PA, tapi kita membuktikan untuk beberapa domino terdepan, beberapa nilai N terkecil yang mungkin. Jadi bisa dari PA, PA+1, PA+2, dan seterusnya sampai suatu nilai B. Apa itu nilai B? Tergantung pada soal atau apa yang ingin kita buktikan. Oke. Tapi di sini intinya adalah tidak hanya PA saja, tapi kita perlu membuktikan untuk beberapa nilai pertama dari N yang mungkin. Dan pengambilan hipotesis induksi di sini kita misalkan bahwa untuk sembarang J yang bernilai minimal A plus B, kita misalkan bukan hanya PJ yang benar, tapi semua P mulai dari PA hingga PJ itu sendiri. Jadi kalau kita bayangkan lagi, kalau kita berbicara tentang domino, kalau tadi di induksi biasa, yang kita misalkan, yang kita buktikan jatuh itu hanya domino yang pertama. Tapi terkadang kita ingin tahu dulu beberapa
domino terdepan untuk kasus-kasus tertentu. Jadi misalkan untuk tahu bahwa baris keempat itu akan jatuh, ternyata memerlukan pengetahuan bahwa barisan pertama ini akan jatuh. Oleh karena itu, yang perlu dibuktikan itu tidak hanya ini, tapi juga let's say yang ini untuk membuktikan bahwa P5 juga jatuh. Karena kan tadi P4 let's say dipengaruhi oleh P1, yang artinya P5 akan dipengaruhi oleh P2. Oleh karena itu, kita akan memerlukan informasi tentang beberapa domino yang ada di depan, tidak hanya satu. Oke. Jadi sekali lagi di sini yang berbeda hanya itu. Dan kenapa kita mulai dari selang J-nya itu minimal A plus B? Karena untuk selain atau untuk A plus B minus 1, A plus B minus 2, dan seterusnya itu kita sudah buktikan kalau dia memang akan jatuh, kalau dia memang benar. Makanya yang akan kita buktikan selanjutnya itu adalah J plus 1, yang pasti J plus 1 itu lebih besar dari A plus B. Oke, terima kasih telah menyimak. Sampai bertemu di video selanjutnya.